Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Pernikahan yang terjadi hari ini itu dimudahkan karena Allah menjadikannya mudah bagi kita. Maka hendaklah para orang tua, mempelai berdua, dan semua yang hadir di sini tidak berhenti untuk memuji dan memuja Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mudah kecuali yang Allah bikin mudah. Dan Allah menjadikan yang sulit itu mudah kalau Allah berkehendak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, hadirin rahimakumullah. Entah ini pernikahan yang keberapa yang kita hadir. Berulang kali kita mendengarkan nasihat-nasihat pernikahan. Dan biasanya setelah mendengarkan nasihat kita akan berubah. Kita akan menjadi lebih baik. Tapi sebagian kita kupingnya ditutup, hatinya pun tidak memperhatikan ayat-ayat yang tadi dibacakan dari surat Ar-Rum yang berulang kali kita mendengarkan. Bahkan sebagian kita menghafalnya. Apakah ayat itu membuat hati kita bergetar? Apakah ayat itu menambah keimanan kita? Kalau ternyata tidak, maka kita perlu check up keimanan kita. Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan orang beriman, dan kita semua mengaku beriman, dan kita semua mengaku umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua mengaku cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan di antara tanda-tanda orang yang beriman, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah keimanan mereka. Tapi banyak di antara kita yang tidak mengerti dengan ayat-ayat Allah. Kita sering membaca surat Yasin, kita sering membaca surat Tabarak, kita sering membaca surat Al-Waqi'ah, kita sering membaca surat Ar-Rahman. Tapi apakah ayat-ayat itu membuat kita bertambah imannya? Kadang-kadang membaca. Maka tolong mulai saat ini kalau baca Quran, baca sama artinya, baca sama tafsirnya, dengarkan. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Dalam kehidupan rumah tangga, kitab apa yang seharusnya dibaca oleh mempelai berdua? Al-Quran. Tatkala seorang hendak berdagang, kitab apa yang harus dia baca sebelum dia berdagang? Al-Quran. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang Al-Quran ini, Dzalikal kitab la raiba fi. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Buat saudaraku Reza yang alhamdulillah
persiapan untuk nikah ini berapa lama, Reza? Setengah tahun, Masya Allah. Apa ini persiapan, Reza? Fulus. Yang paling penting apa persiapan Reza? Memantapkan hati ya. Hatinya sudah mantap, Insya Allah. Nah, jamaah rahimakumullah. Sebagian dari kita mempersiapkan pernikahannya bertahun-tahun. Kalau dikatakan oleh saudara kita Reza, dia 6 bulan mempersiapkan pernikahan. Sebagian kita untuk menjadi teknik sipil, dia persiapan 4 tahun sekolah. Dan istri Reza untuk menjadi dokter, dia persiapan berapa tahun kira-kira? 7 tahun mungkin dia persiapan jadi dokter. Pernah kita melihat di negeri kita kuliah pernikahan, kuliah untuk menjadi seorang suami? Nggak ada. Ada di KUA bimbingan perkawinan. Ada di KUA bimbingan perkawinan. Berapa lama, Ustaz? 2 hari. Cuma 2 hari, Ustaz. Masya Allah. Untuk jadi dokter 7 tahun, Ustaz. Untuk menjadi seorang suami, untuk menjadi seorang istri, cuma 2 hari katanya. Ahibati fillah, seharusnya mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami itu butuh waktu yang panjang. Untuk menjadi seorang ayah lebih panjang lagi waktu. Untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang dianggap oleh sebagian manusia bahwa itu bukan profesi, sehingga malu seorang wanita kalau ditanya, ibu kerjanya apa? Enggak, saya enggak kerja, saya ibu rumah tangga. Wallah jemaah, wallah ana bersumpah, di antara semua pekerjaan wanita yang ada, insya Allah ibu rumah tangga pekerjaan yang paling ruwet. Pernah melihat ibu rumah tangga cuti? Ada liburnya seorang istri menjadi istri? Gak ada. Ketika seorang menjadi dokter, ada liburnya. Ada jam kerjanya, 8 jam kerja. Tapi menjadi seorang istri, yang mau tanya sama Reza, kira-kira istri antum ini jam kerjanya berapa banyak buat antum? Berapa lama? Seumur hidup, kata Reza. Masya Allah. Berapa antum mau kasih sama istri antum? Istri kita, kadangkala kita tidak berikan nafkah kepadanya yang cukup, jemaah. Padahal dia bekerja 24 jam dikali 7 hari dikali 1 bulan. Tadi kata Reza, seumur hidup dia menjadi seorang istri. Pernah ada istri pensiun. Ada istri pensiun, saya pensiun jadi istri, capek jadi istri. Iya, emak-emak ini nggak ada liburnya, jemaah. Maka ana ingin Reza tahu dengan kewajibannya, dan anak ingin semua yang hadir di tempat ini juga tahu dengan kewajibannya. Kewajiban terbesar seorang suami itu bukan hanya memberikan sandang, pangan, papan. Afwan. Sebagian kita berpikir, ana sudah kasih duit sama dia Ustaz, ana bikinkan rumah sama dia, apa yang dia inginkan saya kasih. Tugas terbesar Reza adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Kita nggak lama hidup di dunia, 60-70 tahun selesai. Tapi ada kehidupan yang kata Allah, khalidina fiha abada. Allah Azza wa Jalla berfirman, nih para laki dengarkan firman Allah. Allah mengatakan di surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saya tak beriman totok kopeng. Ini panggilan khusus kepada saya beriman. Apa tuh Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Waquduha an-nas wal hijarah. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidad. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, selamatkan dirimu
dan keluargamu dari api neraka. Bukan selamatkan dirimu dan keluargamu dari kelaparan. Kita lihat ya, bagaimana seorang ayah ketika mau nyebrang di depan sini bersama istri dan anaknya yang masih kecil, dia akan pegang tangan istri, dia akan pegang tangan anaknya, dia akan memberikan komando mengatakan semua ikut perintah ayah. Jangan nyebrang kecuali ayah nyebrang. Hanya untuk jalan. Bagaimana dengan sirat yang berada di atas neraka jahanam, yang dia lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Mampukah Reza menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari api neraka? Wallahi sebagian orang tua nggak peduli sama anaknya. Anak kata abeje ngetina. Sebagian orang istrinya tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan. Dia pikir anak sudah kasih makan. Ada persidangan ya. Kata Qais, Amr bin Qais al-Mullai mengatakan ketika mentafsirkan ayat ini, dia mengatakan innal mar'ata la tukhasimu zawjaha 'inda Allah yaumal qiyamah. Boleh jadi nanti ada seorang istri yang menggugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan kepada Allah, "Ya Rabbi, hadza zawji." Wahai Rabbku, ini suamiku. Ya Allah, ini lakiku ya Allah. Ma'allamani wala addabani. Ya Allah, dia enggak pernah ngajarin aku tentang Engkau ya Allah. Dia tidak pernah mengajarkan aku tentang jalan menuju surga. Dia tidak pernah mendidikku untuk menjadi seorang muslimah, untuk menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Innama ya'tini bi khubzis su'. Dia hanya datang bawa roti dari pasar. Bas. Kita lihat sebagian kita, sebagian suami hanya bekerja cari uang. Kapan dia duduk sama istrinya ngaji? Bareng sama istrinya baca. Setelah istri yang membaca, dia jelaskan, dia bacakan tafsirnya. Ustaz, ana wallah nggak ngerti tentang Al-Quran, ana nggak faham tentang agama ini. Belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jangan berpikir yang wajib belajar itu ustaz, yang wajib belajar itu santri. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala kulli muslim. Setiap orang Islam itu wajib belajar agama. Wajib. Paling tidak dia belajar rukun Islam, dia belajar rukun iman, lalu dia angkat lagi dirinya menuju ihsan. Belajar jamaah. Kita lihat di dunia ini, orang itu kalau mau naik kelas belajar, mau naik pangkatnya belajar. Ketika engkau menjadi seorang suami, engkau nggak belajar. Belajar. Ajarkan kepada istrimu tentang Allah Azza wa Jalla. Kenalkan dia dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Sampaikan, innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Katakan kepada istrimu, istriku, sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Kenalkan dia sama Allah. Tunjukkan kepada dia perintah Allah. Ajarkan kepada dia larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ini kewajiban seorang muslim yang menjadi suami, yang menjadi seorang ayah. Tapi anak sedih jemaah. Kita kalau melihat sekitar kita, kadangkala orang tua nggak peduli sama istrinya, nggak peduli sama anaknya. Kita ini sekarang berada dalam kondisi darurat seks bebas di negeri kita. Ya bagaimana tidak? Orang tua punya anak perempuan bukan dikawinkan, tapi dibiarkan keluar dengan laki-laki. Jadi akan teh pacar, akan teh boleh tuh. Orang tua biasa. Seakan-akan dia tidak bertanggung jawab. Wallah, jangan berharap orang tua masuk surga. Jangan berharap seorang suami masuk surga sebelum dia mempertanggungjawabkan istrinya dan anak-anak. Wallah jamaah, ada dua tempat, imma surga, imma neraka. Maka harapan anak yang pertama, semua belajar.
Datang kajian entar ke masjid, tak ngerti sesat sambi bini na, mari norok kayak dengar ki ustaz ini. Nanti kalau anda ditanya sama Allah pada hari kiamat, engkau sudah ajarkan agama kepada istrimu? Sudah ya Allah, anda bawa anda punya istri datang kajian. Anda minta dia dengarkan ayat-ayatmu ya Allah. Aku minta kepadanya untuk mendengarkan hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku nggak ngerti ya Allah. Bawa, tanggung jawab jamaah. Bukan sekedar kasih makan, kasih minum, bikinkan rumah. Wallah, istri kita punya rizki sendiri sebelum menikah sama kita. Sebelum dia lahir ke muka bumi ini. Ketika dia masih berumur 120 hari, rizkinya sudah ditulis. Dan jangan pernah seorang suami berpikir bahwa istrinya makan rizki dia. Lah, semua akan makan rizkinya masing-masing. Yang kedua, buat Reza, kita punya banyak contoh rumah tangga yang sukses. Tapi ketahuilah bahwa rumah tangga yang paling baik adalah rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istri. Jadi kalau mau standar orang baik itu tanya ke bini nah. Maka dulu itu ada namanya SKKB, surat keterangan kelakuan baik dari Polres ya dulu. Masya Allah. Sekarang sudah nggak ada kalau nggak salah. Jadi SKCK kalau nggak salah. Iya, SKCK. Surat keterangan kelakuan baik dari Kapolres. Seharusnya jamaah itu surat ada tanda tangan istri. Bukan tanda tangan polisi. Nggak tahu polisi sama suaminya gimana di rumah. Sedangkan standar orang baik itu bukan apa kata sohibnya, bukan apa kata anak buahnya, tapi kata istrinya. Kita bisa baik. Antum sekarang semua bisa baik di sini. Tapi mau tanya ke binina, bermalagen. Na'udzubillah wallah. Sebagian kita seperti itu. Dia pandai memakai topeng di luar. Mau itangalai orang, ingat orang paling baik sekampung. Padahal binina terus lagi mati cepat. Jangan sampai istri kita ingin kita mati cepat jemaah. Itu menunjukkan bahwa dia tidak bahagia dengan kita. Maka buat Reza, jadilah engkau orang yang terbaik buat istrimu. Dan siapa contohnya? Wa ana, kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Aku orang yang terbaik buat keluargaku. Siapa nama istrinya Reza kok lupa? Winas. Siapa? Winas. Aulia. Panggilannya siapa? Winas. Winas. Sejak kapan manggil Winas ini? Mulai hari ini insya Allah. Masya Allah. Ingat Winas ini, dia punya banyak kekurangan. Winas ini tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yafraq mu'minun mu'min. Tidak boleh seorang suami itu benci sama istri yang beriman. Dia beriman, gak boleh kau benci. Lu gimana kalau dia punya perilaku yang buruk? Kata Nabi SAW, in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau kau gak suka sama beberapa perilaku Winas, bukankah ada perilaku lain yang baik dari dia? Sehingga hari ini engkau menikah dengan dia. Maka selalu melihat kepada kelebihan. Dan ini buat semua jemaah. Kita punya istri, semua punya kekurangan. Tapi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam nyuruh kita melihat kepada kelebihannya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Pergauli istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Bukan hanya bicara hak, kewajiban, bukan. Ma'ruf, sesuatu yang lebih dari itu. Engkau berikan kebaikan kepadanya. Fa'in karihtumuhun. Kalau engkau benci sama Winas, kau balikan ke bapaknya. Kau katakan, wallah tak cocok saya pak. Nggak kayak gitu. Fa'in karihtumuhunna. Kalau engkau benci sama istri-istrimu, kata Allah, sabar. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Boleh jadi yang engkau benci di situ ada banyak kebaikan yang Allah jadikan. Maka selalu melihat kepada kebaikan dan berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir buat Winas, romantis itu bukan dengan bunga mawar yang diberikan,
Romantis itu bukan dengan bulan madu di hotel yang mewah atau engkau akan berangkat ke tempat yang indah. Rasulullah SAW menggambarkan romantis. Apa kata Nabi SAW? Rahimallahu rajulan qama minal lailihi fasal. Allah merahmati seorang suami yang dia bangun di malam hari, sholat malam. Dia sholat, dia nggak bangunkan istri. Dia sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Lalu dia tutup dengan witir ya. Selesai sholat, dia bangunkan istri. Kalau istrinya nggak mau bangun, dia ambilkan air, dia percikkan ke wajah istri. Kemudian istrinya sholat. Wa rahimallahu imra'atan, dan Allah merahmati seorang istri. Coba lihat siapa yang rumah tangganya seperti ini, romantis. Allah merahmati seorang istri. Qamat minal lail fasallat. Dia bangun malam, dia sholat. Dia tidak bangunkan suami. Suaminya tidak tahu berapa rakaat dia sholat. Benar-benar antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Selesai istrinya sholat, baru dia bangunkan suami. Suaminya nggak mau bangun, dia ambilkan air, dia percikkan wajah suami. Siapa yang kalau disiram sama istrinya bangun jemaah? Marah. Yang ada marah, mana romantis? Kalau diambilkan air, dipercikkan, kemudian dia marah-marah, nggak ada romantis. Itu jamaah. Romantis bukan di kamera yang difoto kemudian disebarkan, dilihat oleh umat manusia, bergandengan tangan dengan istrinya, difoto. Nggak romantis itu di tengah malam. Tatkala tidak ada satupun yang melihat engkau. Engkau buktikan romantismu kepada istrimu atau kepada suamimu di hadapan pencipta langit dan bumi ini. Bukan pura-pura romantis, tapi benar-benar berharap ridha Allah Azza wa Jalla. Adapun buat Winas dan buat emak-emak di belakang sana, baru saja ayahmu menyerahkanmu kepada Reza. Ya, Reza nggak pernah membesarkan engkau, nggak pernah membiayai kehidupanmu. Tapi dengan ucapan qabil tu Reza tadi, otomatis engkau pindah menjadi milik Reza. Dan bagi para wanita, ingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang kedudukan seorang suami. Innama huwa jannatuki au naruki. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, suamimu itu surgamu atau neraka. Ini kedudukan suami. Dan kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW melarang wanita, melarang seorang istri puasa sunnah. Puasa, bayangin nih perempuan mau puasa sunnah, mau mendekatkan diri kepada Allah, pamit sama suami. Dia ngomong, Mas Reza, ana mau puasa Asyura. Kata suaminya, jangan. Nurut apa enggak? Nurut. Nurut jamaah. Bayangkan kedudukan seorang suami. Banyak wanita masuk neraka bukan karena nggak sholat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penghuni neraka ini bebini. Ada seorang wanita bertanya, walima ya Rasulullah, kenapa? Kenapa kebanyakan penghuni neraka itu wanita? Yakfurn, kafir mereka. Kafir. Ayakfurna billah. Ya Rasul, apa mereka kafir kepada Allah? Enggak, mereka beriman. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Perempuan-perempuan masuk neraka gara-gara kufur kepada suaminya, kufur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Sampai kata Nabi alaihi salatu wassalam, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr, kalau engkau berbuat baik kepada salah satu dari mereka sepanjang tahun, thumma ra'at minka syai'an, lalu perempuan itu melihat engkau melakukan sesuatu yang menyakiti hatinya, perempuan itu akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku nggak pernah lihat engkau menyenangkan hatiku, nggak pernah, padahal setahun berbuat baik. Maka buat Winas, ingat dengan kebaikan-kebaikan suami.
Ada 4 tugas wanita kalau mau masuk surga. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafidat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila wanita itu salat yang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat sama suami. Jadi ngaki ibu-ibu, taat. Apa saja yang diperintahkan suami, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah, taat. Selama tidak bertentangan dengan fitrahnya, taat. Kalau suami ngelihat genteng bocor, mari ke atas. Wajib taat apa enggak? Ibu-ibu? Enggak jamaah. Itu benih lagen begini. Soro bongkar ban, mari ban ini kempes. Bukan. Enggak. Ada pekerjaan-pekerjaan yang memang khusus buat wanita, tapi taat sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak memasukkan wanita, tidak memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya. Maka nasihat anak buat Winas, engkau buang semua kawan-kawan yang bukan mahrammu dari handphone. Engkau milik Winas, engkau milik Reza hari ini. Dan semoga dengan itu rumah tangga kalian dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.